Kalau kartu UFC White House alias UFC Freedom 250 ini benar-benar berjalan sesuai rencana, ini nggak cuma event UFC biasa. Ini salah satu kartu paling absurd dalam sejarah MMA modern. Bayangin aja nih ya, Octagon berdiri di halaman White House, dua perebutan gelar, mantan juara, rising star, sampai veteran gila yang masih doyan perang. Bahkan banyak media MMA menyebut kartu ini sebagai salah satu event paling ambisius yang pernah dibuat UFC loh. Nah, sekarang kita bedah satu persatu pertarungannya ala Octagon 75. Ini pertarungan yang vibes-nya mirip mobil truk nabrak tembok beton. Josh Hockett mungkin bukan nama yang paling terkenal di UFC, tapi dia datang dengan modal atletis yang luar biasa. Badannya besar, tenaga monster, dan punya mental kompetitor sejati. Masalahnya, lawan yang dihadapi bukan manusia biasa. Di seberang sana berdiri Derrick Lewis, pria yang selama bertahun-tahun jadi mimpi buruk divisi heavyweight. Lewis itu unik loh. Kadang dia terlihat santai, kadang dia kalah ronde demi ronde. Tapi tiba-tiba boom! Satu pukulan masuk dan pertandingan selesai. Banyak petarung merasa menang lawan Lewis sampai detik terakhir sebelum akhirnya lampu mereka dipadamkan. Yang bikin menarik, usia Lewis memang sudah tidak muda lagi. Refleksnya tidak segila dulu. Gerakannya juga tidak secepat masa puncaknya. Tapi tenaga pukulannya masih seperti palu godam. Hockett kemungkinan bakal mencoba memanfaatkan atletismenya. Dia harus bergerak, menghindar, membuat Lewis capek dan membawa pertarungan ke area yang lebih teknis. Kalau dia berdiri terlalu lama di depan Lewis, itu sama saja seperti berdiri di rel kereta sambil berharap lokomotif berhenti sendiri. Masalah terbesar bagi Hockett adalah pengalaman. Lewis sudah bertarung melawan nama-nama terbesar di UFC, dari Francis Ngannou sampai Cyril Gane. Dia sudah melihat semua gaya bertarung yang mungkin muncul. Kalau Hockett bisa menyeret Lewis ke ronde akhir, peluangnya mulai terbuka. Tapi kalau duel ini berubah menjadi adu pukul liar, gue lebih percaya pada pria yang sudah berkali-kali mematikan lawannya hanya dengan satu sentuhan. Prediksi gue nih ya, Derrick Lewis masih terlalu berbahaya. Tapi K.O. Hockett selalu mengintai. Nah ini nih, pertarungan yang berpotensi jadi pencuri perhatian. Diego Lopez sekarang sudah jadi salah satu nama paling disukai fans UFC. Kenapa? Karena dia nggak pernah datang untuk bermain aman. Orang ini datang untuk perang. Lopez punya grappling elite loh, submission berbahaya, dan striking yang makin berkembang. Yang paling bikin orang suka adalah mentalitasnya. Dia nggak peduli siapa lawannya. Dia datang buat bikin kekacauan. Di sisi lain ada Steve Garcia. Kalau Lopez dikenal agresif, Garcia juga nggak kalah gila. Dia punya finishing rate yang tinggi dan selalu berusaha mengakhiri pertarungan sebelum juri bekerja. Jadi apa yang terjadi kalau dua orang yang suka bikin rusuh dikurung dalam satu kandang? Lopez kemungkinan punya keunggulan teknis yang lebih lengkap. Dia bisa menang berdiri maupun di bawah. Garcia lebih mengandalkan tekanan dan ledakan serangan. Yang menarik, Garcia sering tampil jauh lebih berbahaya ketika dianggap underdog. Dia suka merusak prediksi orang loh. Tapi melawan Lopez adalah ujian yang berbeda. Kalau Lopez berhasil membawa pertarungan ke ground, malam Garcia bisa berubah menjadi mimpi buruk. Tapi kalau Garcia bisa ngejaga duel tetap berdiri dan memaksa perang terbuka, semuanya bisa terjadi. Ini salah satu duel yang sangat mungkin berakhir sebelum bel terakhir berbunyi. Prediksi gua mah, Diego Lopez menang lewat submission atau TKO setelah pertarungan brutal. Ini pertarungan yang menarik karena menyangkut masa depan. Bonikal masih dianggap sebagai salah satu proyek terbesar UFC. Latar belakang gulatnya bukan kaleng-kaleng loh. Banyak yang percaya dia punya potensi jadi juara dunia suatu hari nanti. Tapi perjalanan menuju puncak nggak pernah mudah. Kyle Daukaus datang sebagai ujian yang sangat penting. Dia bukan superstar. Tapi justru petarung seperti inilah yang sering menjegal hype train. Daukaus punya grappling bagus, pengalaman lebih matang, dan pemahaman MMA yang cukup lengkap. Dia tahu bagaimana membuat lawan muda frustrasi. Masalahnya, Bonikal punya kemampuan fisik yang luar biasa. Dia cepat, kuat, eksplosif, dan sangat percaya diri. Kalau pertarungan ini hanya soal wrestling, banyak orang akan langsung memilih Nikal. Tapi MMA nggak hanya wrestling. Daukaus kemungkinan akan mencoba menyeret pertarungan ke area yang membuat Nikal tidak nyaman. Memaksanya berpikir, memaksanya bereaksi terhadap situasi yang belum pernah dia hadapi. Buat Nikal,
Ini adalah kesempatan membuktikan bahwa dia bukan sekadar hype, bahwa dia memang calon elit sejati. Kalau menang dominan, suara-suara yang meragukan dirinya bakal semakin kecil. Prediksi gua nih ya, Bonikal menang, tapi tidak semudah yang diperkirakan banyak orang. Ini nih, duel generasi lama lawan generasi baru. Mauricio Ruffi datang membawa aura petarung masa depan. Cepat, kreatif, eksplosif, dan penuh kepercayaan diri. Sedangkan Michael Chandler itu definisi manusia yang nggak tahu arti mundur loh. Mau menang atau kalah, Chandler selalu bikin pertarungan seru. Dia rela perang sampai habis bensin. Masalahnya sekarang umur mulai mengejar Chandler. Daya tahan masih ada, mental masih ada, tapi kecepatan dan refleks perlahan mulai menurun. Ruffi bisa memanfaatkan itu. Dia lebih muda, lebih segar, dan secara teknis mungkin lebih tajam saat ini. Tapi jangan lupa satu hal, Chandler selalu berbahaya ketika orang mulai menganggapnya habis. Kalau Ruffi terlalu percaya diri, Chandler bisa menghukumnya dengan satu ledakan serangan yang mengubah seluruh jalannya pertandingan. Ini bakal jadi pertarungan yang sangat cepat sejak awal. Tidak ada fase saling membaca terlalu lama. Prediksi gua tuh Mauricio Ruffi menang, tapi harus melewati perang yang bikin jantung penonton copot. Pertarungan ini menarik karena banyak orang langsung fokus ke nama Sean O'Malley. Mantan juara, superstar, magnet penonton. Tapi justru itu yang membuat Ayman Zahabi berbahaya. Zahabi datang tanpa tekanan besar. Semua spotlight ada pada O'Malley. Dan kadang posisi seperti itu membuat petarung tampil lebih lepas. Secara teknik striking, O'Malley jelas salah satu yang paling kreatif di UFC loh. Timingnya bagus, footworknya licin, dan dia sangat pintar menemukan celah. Masalah O'Malley selalu sama. Ketika lawan berhasil masuk ke dalam jarak pukul dan membuatnya bertarung keras, performanya kadang tidak semulus yang diharapkan. Zahabi mungkin tidak punya popularitas besar, tapi dia punya disiplin dan kesabaran. Kalau O'Malley bisa mengendalikan jarak, dia akan terlihat sangat dominan. Kalau Zahabi berhasil memaksanya bertarung di area sempit, duel ini bisa jauh lebih kompetitif dari prediksi banyak orang. Buat O'Malley, kemenangan di White House bisa jadi langkah penting menuju perebutan gelar lagi. Prediksi gua mah, O'Malley mampu lewat kemenangan angka dengan striking yang lebih bersih. Alex Pereira datang membawa misi sejarah. Banyak media menyoroti bahwa kemenangan di sini bisa membuatnya meraih gelar UFC di divisi ketiga yang berbeda, sesuatu yang nyaris mustahil dibayangkan beberapa tahun lalu. Di sudut lain berdiri Ciryl Gane, petarung heavyweight paling teknis yang pernah dimiliki UFC. Gane bergerak seperti middleweight, ringan, cepat, sulit disentuh. Sedangkan Pereira membawa senjata paling berbahaya di olahraga ini. Tangan kirinya itu loh. Satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Pertanyaannya sederhana. Bisakah Gane bergerak cukup lama tanpa terkena pukulan bersih? Karena kalau Pereira mendaratkan satu kiri keras, sejarah menunjukkan banyak lawan langsung tumbang. Tapi heavyweight berbeda. Di kelas ini, semua orang bisa memukul. Dan Gane punya IQ bertarung yang luar biasa tinggi. Ini duel yang kemungkinan dimulai sangat hati-hati. Keduanya terlalu berbahaya untuk sembrono. Namun semakin lama berjalan, tekanan akan meningkat. Dan ketika satu celah terbuka, ledakan besar bisa terjadi. Prediksi dari gua tuh, Pereira kayaknya gagal menulis salah satu kisah terbesar dalam sejarah UFC. Ini mah bukan pertarungan, ini kecelakaan lalu lintas yang dijadwalkan. Topuria datang sebagai salah satu petarung paling menakutkan di UFC saat ini. Rekornya sempurna, knockout powernya gila. Kepercayaan dirinya juga setinggi langit loh. Ia akan menghadapi Justin Gaethje dalam duel penyatuan gelar kelas ringan yang menjadi main event UFC White House. Di sisi lain ada Justin Gaethje, pria yang selama bertahun-tahun menjadi definisi kekerasan dalam MMA. Gaethje bukan tipe petarung yang peduli wajahnya rusak. Dia hanya peduli satu hal, menang perang. Masalahnya, melawan Topuria berarti bermain dengan api. Topuria sangat presisi loh, dia tidak membuang pukulan. Setiap serangan punya tujuan. Gaethje lebih mengandalkan tekanan, volume, dan keberanian luar biasa. Kalau duel ini terjadi di tengah oktagon, penonton kemungkinan tidak akan sempat duduk tenang. Satu orang punya kekuatan dan teknik sempurna. Satu orang lagi punya keberanian yang nyaris nggak masuk akal. Pertanyaan terbesar adalah apakah dagu Gaethje masih bisa menahan bom yang dibawa Topuria?
Kalau bisa, pertarungan ini berpotensi jadi fight of the year. Kalau nggak, malam itu mah bisa berakhir sangat cepat. Prediksi gua nih ya, Geji adalah tipe manusia yang bisa mengacaukan semua prediksi. Namun Topuria mampu meski hanya menang angka. Dan kalau kartu ini benar-benar berjalan sesuai jadwal, UFC White House bisa jadi salah satu event paling bersejarah yang pernah dibuat UFC. Ada perebutan gelar, ada pertarungan veteran lawan generasi baru, ada calon superstar, dan ada peluang terciptanya sejarah besar. Yang paling bikin penasaran tentu saja Topuria versus Geji dan Pereira versus Gen. Dua laga yang bisa mengubah arah beberapa divisi sekaligus. Menurut lo, bentrok yang mana yang paling ditunggu? Dan satu lagi nih ya, channel ini masih punya yang lama ya, nggak ada tuh kalau channel ini udah dijual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.